Halo, jumpa lagi kita berjumpa. Kali ini kita ada dalam sebuah segmen, sebuah paket acara namanya Unity for Unity. Kali ini saya akan mencoba membicarakan tentang seperti judulnya, namanya Unity for Unity, namanya kita butuh teh untuk bersatu. Karena teh ini juga salah satu kekayaan yang ada di Indonesia juga ya, dan kita punya banyak banget variasi teh, buntah juga banyak banget di Indonesia ini. Jadi kita akan mulai dari teh-teh lokal, teh-teh premium, teh-teh yang ada rasa-rasanya, semua yang berbau teh kita akan coba bahas, kita review rasanya gimana gitu. Karena teh ini juga dari berbagai daerah tuh punya rasa khas masing-masing, apalagi nanti kita udah pada mulai dijadiin campuran gitu. Beberapa warung kan terkenal dengan tehnya yang cukup enak, ternyata dia dicampur dari beberapa merek teh gitu. Nah, seperti kata Farid Steffi dulu di salah satu desainnya adalah alkohol tidak akan menyelesaikan masalah, apalagi es teh gitu. Ternyata ini ditemani si Balu buat konten, karena dia, kalau saya bilang bestie saya, banyak yang marah, padahal saya nggak pernah gendong dia. Tapi biarkan dia di situ, dia duduk di situ aja. Oke Balu, siap. Oke, tapi Balu ini nggak ngeteh, jadi cuma nemenin saya ngeteh hari ini. Oke, kita mulai dengan teh yang cukup ada di pasaran ini teh favorit saya, teh yang harus ada ketika saya pengen teh. Kenapa? Karena ini teh yang menurut saya cukup mewakili keinginan saya untuk ngeteh. Itu rasa teh itu ada di sini gitu. Ada di teh kupek ini, walaupun mungkin ya namanya selera pasti beda-beda. Ini namanya teh kupek jasmine tea, ini ada di minimarket tuh pasti ada biasanya. Ini jasmine tea berarti teh melati ya, melati dulu. Ini ada teh kupek namanya orange, yang celupan namanya orange setahu saya. Ada beberapa yang lain. Ini ada berbagai macam. Ada yang single bag ini, single bag ini ada yang bisa buat satu teko buat berapa orang gitu setahu saya. Teh kupek ini bikinan Selawi, nggak tahu namanya kupek itu dulu. Nih, namanya teh kupek. Nggak tahu berapa namanya kupek ya, karena kupek itu kan 500, padahal harganya nggak 500. Kenapa sih? Ini kalau ini harganya sekitar 9 ribuan kalau nggak salah di minimarket, isinya 25. Ini teh yang seperti yang saya berarti ini teh yang wajib ada di persediaan saya, karena ini teh yang sering saya pakai untuk ngeteh malam hari itu sebelum tidur. Ngeteh dulu itu pasti pakai, ya nggak pasti sih, biasanya kalau nggak ada ya saya carinya kupek. Karena bukan berarti yang lainnya enak ya, tapi ini salah satu teh favorit saya untuk kategori teh celup dan jasmine tea. Itu teh melati ini salah satu yang favorit ini. Oke, kita akan coba, karena ini udah saya sering bikin. Jadi kita akan langsung bikin, dan saya udah tahu takaran yang menurut saya enak. Biasanya saya campur sama satu sendok gula pasir, walaupun nanti saya suka tuh teh yang rasanya agak nyedak ya. Ini nah, ini tehnya kita buang dulu. Ini biasa satu sendok pasir saya bikinnya. Nanti kita review rasanya, saya akan ceritakan rasanya kayak gimana. Wih, berapa nih Wih? Ini air panas. Ini seperti logonya kita, ini Beta Indonesia, karena di Indonesia juga banyak kebun teh, jadi tidak ada hubungannya sih sebenarnya. Kita tuangkan saja nanti sambil ngobrol-ngobrol sambil nunggu jadi tehnya.
kupek ini air panas ya, jangan dipikir air dingin, air panas ya. Lalu meninggalkan tempat yang ada acara. Ini teh kupek ini teh yang warnanya itu nggak langsung muncul. Teh kupek ini teh yang warnanya nggak langsung muncul ketika diseduh. Jadi kita akan nunggu beberapa menit, mungkin 3 menitan. Teh kupek. Kenapa jadi seneng ngeteh ya? Saya sebenarnya juga seneng ngopi, tapi teh itu salah satu terapi ya sebenarnya. Teh itu terapi. Tapi kalau di saya sendiri di sehari-hari gitu, kalau pagi kalau belum ketemu kopi juga nggak bisa kerja, matanya ngantuk berat dan sebagainya, nggak terlalu, jadi udah tersugesti bahwa kalau nggak ngopi kalau pagi ya nggak bisa kerja gitu. Nah kalau malam biasanya saya sebelum tidur biasanya akan ngeteh dulu. Bahkan minuman favorit saya Indonesia itu apa? Es teh. Ya, beberapa ada es teh tawar sih. Ada yang teh sekarang udah jadi bid'ah, teh dicampur susu, teh dicampur itu, ya itu varian juga. Ada macamu itu, maca depan gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong soal teh ya, teh itu udah jadi komoditas di Indonesia. Itu udah sejak era VOC di Indonesia, era Belanda itu udah banyak, dan akhirnya sampai sekarang banyak perkebunan teh di Indonesia, karena juga dulu dari era dulu juga karena banyak dataran tinggi juga di Indonesia, makanya dinilai mudah untuk teh itu cocok untuk tumbuh di Indonesia. Jadinya banyak kebun teh yang ada di Indonesia. Bahkan sekarang kita kalau mau cari kebun teh itu, kita foto di kebun teh itu kan banyak sekali, banyak pilihannya. Di sekitar Jogja aja banyak banget kita pilihan ya. Jadi ini adalah tehnya, teh kupek yang sudah saya seduh di dalam. Jadi mudah-mudahan saya pakai gelas ini terus nanti di dalam satu gelas kecil. Ya memang warnanya nggak terlalu pekat ya, jadi ini cenderung bening dibanding teh lain. Teh kayak mungkin dibandingkan Sariwangi itu dia agak lebih terang posisinya dia. Saya akan mencoba menceritakan gimana rasanya teh kupek ini setelah diseduh. Mungkin teman-teman yang belum pernah ngerasain atau sampai saat ini pakai teh yang lain monggo, tapi kalau pengen rasain teh kupek ya ini termasuk salah satu teh favorit saya bilang tadi. biar gitu loh pokoknya. Teh kupek ini punya aftertaste sepet. Karena saya sendiri hidup di Jogja, jadi saya cenderung nyari teh yang punya tambahan rasa sepet di belakangnya. Jadi ketika minum teh seruput gitu, tidak hanya yang kita dapat ada rasa tehnya aja sebenarnya, tapi biasanya kebiasaan di lingkungan, karena kita dari kecil kan pasti udah kenal sama yang namanya teh ini ya, minuman warna coklat ini. Nah si teh kupek ini dia, karena saya biasa merasakan teh yang punya aftertaste sepet, makanya saya cenderung menyukai teh ini. Kenapa teh ini cenderung saya sukai? Jadi saya belum nemu teh celup lain yang bisa ada aftertaste ini sampai saat ini ya. Mungkin kalau ada yang tahu bisa dibagi. Tapi saya belum nemu teh yang punya cita rasa sepetnya itu di teh celup. Kalau teh tubruk banyak gitu loh. Kadang kan saya tertarik ketika di suatu hajatan itu kan pasti kita biasanya disediain teh, karena kalau kita masih di desa-desa itu kan masih teh itu kunci loh sebenarnya. Kalau tehnya nggak enak itu pasti jadi omongan, karena dia defaultnya biasanya satu kampung itu punya orang yang mahir untuk bikin minuman di hajatan.
dan itu biasanya spesialisasinya teh. Dia itu si orang ini, misalnya di sebuah kampung, seorang ini bisa, kalau di sebuah hajatan dia dapat tugas itu di bagian perwedangan. Dia yang ngurusin dari masak airnya sampai bikin tehnya siap keluar. Nah itu dia tahu gitu apinya seberapa, ciri air yang sudah mendidih seperti apa. Ya sebenarnya itu agak lebih, tapi memang seperti itu. Terus teh yang enak oplosannya itu ini dicampur apa, campur apa itu, kadang orang itu, atau kadang malah nggak dioplos sama sekali, dia juga kadang punya apalan gitu tapi kok enak gitu. Dan itu biasanya kalau saya sendiri teh di sebuah hajatan itu jadi perhatian saya. Dan ini kan teh hangat ini kan obat dari segala obat. Orang kecelakaan dikasih teh hangat dulu, orang pusing kasih teh hangat, orang sakit perut kasih teh hangat. Nah, ini kan obat dari segala obat, minuman dari segala minuman. Intinya minuman itu ya, pusat minuman semesta ini ya di teh. Jadi ternyata menurut pengalaman saya, si teh ini juga ada hubungannya dengan asam lambung. Karena kalau orang yang udah bermasalah sama asam lambungnya, pasti selain menghindari kopi, pasti teh itu juga dihindari, karena dia juga kuat untuk menaikkan. Karena saya ngalamin sendiri, saya juga agak bermasalah dengan asam lambung, walaupun alhamdulillah belum terlalu parah, tapi sering merasa mual ketika saya nekat minum kopi secara banyak dalam waktu singkat. Teh ternyata juga ada beberapa varian, ada beberapa merek teh yang saya minum itu ternyata ngangkat si rasa mual saya gitu. Nah itu kan salah satu hal yang harus diperhatikan. Nah si teh gupek ini cukup bersahabat sama lambung saya, tapi walaupun saya tidak akan mengkonsumsi teh gupek ini 2 gelas dalam sehari, itu enggak. Ada beberapa warung makan yang memang tehnya enak banget menurut saya gitu. Nah itu udah pasti ada, tidak cuma dari satu merek gitu, pasti dicampur-campur gitu. Ya kayak kopi lah, kopi kalau ngeblend kan juga dari berbagai daerah. Sama teh juga gitu. Teh gupek ini menurut saya worth it untuk disimpan di rumah sebagai, kadang nggak semua orang teh, jadi tapi semua orang pasti biasanya nyimpen teh karena biasanya untuk tamu dan sebagainya. Tapi orang sekarang jadi jarang punya tamu sih, anehnya. Sekarang jarang ada tamu jadi akhirnya dikonsumsi. Tapi ya kadang kan ada saudara datang ya bikin teh lah dan sebagainya. Nggak semuanya harus pakai GoFood gitu. Nah ini nggak ada hubungannya sama Gojek, GoFood ya, walaupun namanya gupek. Nah, nggak ada kan. Nek Gokar pakai kargo red, pakai red. Gupek kan nggak ada pek, kan nggak ada. Nah selain warnanya yang cukup mencolok di rak minimarket, nah ini memang rasanya menurut saya cukup nikmat, cukup nyaman cukup enak dinikmati ketika ngeteh bareng atau ngeteh sendiri. Kalau saya sih nggak harus pakai gula, beneran. Teh itu kadang teh sama kopi itu kan kadang nikmat ya pakai gula, tapi ya kalau saya biasanya pakai gula. Ada beberapa teh yang memang saya nggak minum pakai gula. Nah ini karena teh gupek saya udah hafal rasanya, jadi saya pakai gula. Itu aja sih. Jadi ini worth it untuk dimiliki tehnya. Jadi teman-teman yang suka ngeteh, ikuti terus channel Bembeng Garewe ini. Kita akan ada segmen Unity for Unity. Jadi kita butuh teh untuk bersatu, karena dengan teh semua bisa dibicarakan. Oke. Kedepannya kita akan banyak review tentang teh-teh, varian-varian teh yang ada di manapun, merek-merek teh yang ada di manapun, anak turunnya teh yang ada di manapun kita akan coba kulik satu persatu campurannya seperti apa dan sebagainya. Walaupun saya belum expert banget, tapi nggak ada salahnya untuk berbagi kenikmatan ngeteh bersama.